Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, para Romo, biarawan, biarawati, Bapak Ibu tamu undangan, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia yang berlimpah, maka selesailah renovasi Gereja Saint John Paul II. Selamat datang dalam perayaan pemberkatan Gereja Katolik Saint John Paul II pada hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga. Kita mohon doanya agar pemberkatan ini berjalan dengan baik dan gedung gereja ini bisa dipakai dengan baik untuk membangun iman dan persekutuan. Atas nama Paroki Santa Maria Ratu Rosario, saya memohon dengan kerendahan hati kerelaan Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang untuk memberkati gereja kami ini. Dan atas kerelaan hati Bapak Uskup, kami seluruh umat paroki menghaturkan terima kasih. Kepada saudara-saudari terkasih, kami mohon untuk menyesuaikan nada dering handphone Anda selama perayaan Ekaristi berlangsung. Kini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti rangkaian perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Kita awali perayaan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kita bersyukur bahwa Kapel Santo Yohanes Paulus II telah selesai diberkati. Kita berharap ini menjadi simbol kehadiran Allah sendiri dalam pertemuannya dengan umatnya dan simbol kebersamaan umat Allah dalam pertemuan dengan Tuhan yang dimuliakan. Kita berterima kasih kepada semua pekerja, semua orang yang telah peduli terhadap renovasi gereja ini, para donatur, semua panitia. Kita bersyukur bahwa Allah terus bekerja dan terus menyertai kita. Marilah berdoa. Kami mohon ya Tuhan, hendaklah Engkau mendahului perbuatan-perbuatan kami dengan bantuan-Mu, agar setiap doa dan tindakan kami senantiasa dimulai padamu dan diselesaikan juga oleh-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau telah menciptakan air ini pula. Sudilah memberkati air ini, juga garam yang akan kami campurkan pada air ini, agar menjadi air yang membersihkan dan menyucikan gedung gereja ini dan semua orang yang hadir untuk memuliakan Engkau di dalam gedung gereja ini. Semoga Engkau membersihkannya dari segala noda dan roh jahat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan air yang baru saja diberkati, Bapak Uskup akan memerciki seluruh gedung gereja yang baru direnovasi ini. Pertama-tama tembok bagian luar. Pada upacara percikan ini, hendaklah kita mengingat bahwa kita serta alam semesta terlibat dalam dosa, dan bahwa setan selalu dan di mana-mana berusaha untuk memperluas kekuasaannya yang jahat. Oleh sebab itu, kita mohon agar Allah membersihkan gedung gereja ini dari segala roh dan pengaruh jahat, serta melindungi gedung gereja ini demi kehormatan Allah.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau hadir dan bekerja di segala tempat kekuasaan-Mu. Hendaknya Engkau yang telah merenovasi rumah ini, melindunginya terhadap segala yang jahat. Hendaknya Roh Kudus membimbing kami dengan kekuatannya, agar di tempat ini kami selalu mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan dengan semangat yang bebas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus memasuki gereja yang baru direnovasi ini. Sebagai simbolnya, Bapak Uskup akan mengetuk pintu gereja sebanyak 3 kali, agar pintu gereja ini dibuka bagi Kristus yang hendak memasuki dan memiliki rumah ini. Hai pintu gerbang, hendaknya terbuka supaya masuklah Kristus, Raja kemuliaan. Lihatlah tanda salib. Hendaknya segala roh jahat lenyap, damai bagi rumah ini. Sekarang kita akan memohon berkat Tuhan atas rumah ini dengan bantuan terang Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan perantaraan Santa Peran Maria dan semua orang kudus, kami mohon kepadamu, semoga rumah yang kami renovasi guna meluhurkan namamu ini menjadi sumber rahmat dan keselamatan. Semoga kaum beriman yang berhimpun di sini sehati sejiwa menyembah Engkau dalam ibadah yang sejati dan semakin berkembang dalam cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selanjutnya Bapak Uskup akan memerciki tembok dalam dan kita semua agar seluruh gedung ini dan kita yang hadir pada hari ini juga disucikan oleh berkat Allah.
Hendaknya gedung ini dan kita semua disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hendaknya altar ini dikuduskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan karya keselamatan pada kayu salib. Sucikanlah salib ini agar salib-Mu yang diwartakan melalui mimbar meresap dalam hati kami, serta menghasilkan buah-buah kehidupan yang berlimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Engkau karena Engkau telah melakukan perbuatan besar kepada Santa Peran Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa besar karya belas kasih-Mu kepada kami. Sudilah Engkau memberkati patung Santa Peran Maria dan Santo Yosef yang kami letakkan di dalam gereja ini, yang akan mengingatkan kami bahwa Maria dan Yosef sebagai orang tua, pemelihara, Bunda Kristus dan Ayah, pendamping keluarga kudus, bahwa kami boleh memohon bantuan mereka dalam setiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Maria dan Yosef mengikuti Yesus hingga kepada kepenuhan dan mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita nyanyikan Madah Kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
bersama Roh dalam kemuliaan Marilah berdoa. Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu ke atas gereja ini yang telah Engkau perkenankan kami renovasi. Buatlah agar semua orang beriman yang akan datang ke sini, yang berpegang teguh pada sabda-Mu dan pada misteri-misteri kudus, sungguh merasakan Yesus Kristus yang hadir, yang telah berjanji bahwa Dia sendiri akan hadir di tengah semua orang yang berkumpul dalam nama-Nya. Semoga Santo Alfonsus Gonzaga dan Santo Yohanes Paulus II yang menjadi pelindung yang kami rayakan hari ini dan yang kedua menjadi pelindung gereja kami ini selalu mendoakan kami dan semua orang yang akan menggunakan gereja ini untuk memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, dalam tahun 148. Pagi-pagi, bangunlah seluruh rakyat untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat. Di atas mezbah, kurban bakaran yang baru yang telah mereka buat. Pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan yang diiringi dengan kecapi dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat. Mereka sujud menyembah serta melakukan lagu pujian ke surga kepada yang memberikan hasil baik kepada mereka. 8 hari lamanya, perayaan pentabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan daun-daun pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya, serta segenap jemaah Israel, menetapkan sebagai berikut. Pentabisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dirayakan dengan sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu.
Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu, ya Allah yaku. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini,
jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Bahasa simbolis yang diucapkan oleh Yesus tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi. 40 tahun kita membangun bait Allah ini, bagaimana mungkin kamu akan membangunkannya kembali setelah dirombak dalam 3 hari? Tetapi yang mau dikatakan oleh Yesus dengan bahasa simbolis itu adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Dan itu kemudian terjadi, Yesus dibunuh, 3 hari kemudian dibangkitkan oleh Allah. Dia membangunkannya kembali tubuhnya dalam 3 hari. Romo Gianto Yesuit mengartikan kisah dalam Injil hari ini sebagai Tuhan memberikan pengajaran melalui simbol-simbol. Agar apa? Agar pesannya dimengerti, ditangkap dengan jelas. Simbol-simbol yang dilakukan adalah Tuhan melakukan demonstrasi. Seperti para mahasiswa, kalau ada sesuatu yang genting, melakukan demonstrasi dan melakukan apa yang disebut happening arts. Membawa simbol-simbol untuk diceritakan atau untuk bahkan disiksa. Patung, gambar, kain, spanduk dibakar misalnya. Atau binatang digeret dengan tulisan tertentu. Happening art. Dengan maksud agar pesan yang mau disampaikan ditangkap dengan jelas. Barangkali menurut Romo Gianto, para pedagang itu tidak seluruhnya pedagang sungguhan. Barangkali para rasul dipasang di sana-sini untuk penukar uang, untuk pedagang merpati, untuk yang lain-lain. Sehingga ketika Yesus menunggang balikkan meja-meja mereka, mereka tidak ada yang melawan. Salah satu tafsiran. Semacam happening art, melakukan dramatisasi apa yang ingin disampaikan. Tetapi bukan main-main. Yesus melakukannya dengan resiko
sungguh-sungguh ditangkap dan sungguh-sungguh dibunuh nantinya. Pernah saya katakan ini seperti Jackie Chan yang ketika melakukan adegan film yang berbahaya, dia tidak menggunakan stuntman, pemain pengganti. Resikonya apa? Jackie Chan kadang-kadang terluka. Jackie Chan kadang-kadang kesleo. Bahkan nyawanya terancam. Yesus melakukan bukan dengan main-main happening art ini, tetapi serius. Dengan risiko sungguh dia ditangkap. Dan risikonya yang lebih parah lagi, dia akan disalibkan. Dengan berani. Pun kalau itu dalam arti tertentu happening art, yang sekali lagi bukan main-main. Dalam bacaan pertama kita mendengar penyucian bait Allah. Karena telah dicemarkan, maka diberkati kembali. Dan dirayakan 8 hari dikatakan, sekali itu tetapi diulanginya setiap tahun. Dirayakan penyucian bait Allah. Bait Allah yang sesungguhnya dalam Injil tadi, diri Kristus sendiri. Yang tidak perlu disucikan karena dia adalah sumber kesucian. Tetapi ada yang disebut bait Allah yang bukan Kristus, tapi gereja. Gereja bukan hanya gedung, tetapi semua yang beriman kepada Kristus, yang dipermandikan di dalam Kristus. Dia itulah gereja. Kristus sebagai kepala, dan semua orang yang dipermandikan Kristus dalam Kristus adalah tubuh mistiknya. Tubuh mistiknya akan mendapatkan keselamatan bersama dengan kepala tanpa terpisahkan. Sebab tidak mungkin kepala berpisah dari tubuh dan tubuh bisa berpisah dari kepala dengan tetap hidup. Kristus telah memberikan wahyu, memperkenalkan pengajarannya, memperkenalkan kedatangannya, bahwa nantinya akan seperti inilah hidup semua orang yang bersatu dengan Kristus. Mati tetapi bangkit, hidup kembali. Kristus membangunkan hidupnya dalam 3 hari. Yang pastilah dalam pikiran normal tidak masuk akal. Sedangkan bait Allah yang dibangun dalam 40 tahun akan dibangunkan kembali secara fisik oleh Kristus, tidak masuk akal oleh orang Yahudi. Apalagi membangunkan kematian, raga yang mati dari kematian itu menjadi atau ke dalam kehidupan. Apalagi gereja ini yang dalam kesatuan tak terpisahkan dengan Kristus juga tidak masuk akal. Tetapi yang tidak masuk akal itu akan tetap terjadi ketika orang tetap melekat pada Kristus dengan tanpa terpisahkan. Gereja mempunyai 5 pilar gereja, bukan. Ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Salah satunya apa? Mengakulah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali, minimalis ya. Merayakan kebahagiaan di dalam Tuhan selalu harus menyucikan diri. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Terlalu kalau tiap hari. Walaupun tiap hari pasti berdosa kita. Tapi terlalulah kalau tiap hari. Itu artinya kita tidak merasakan kesatuan dengan Kristus, Sang Kepala yang telah
menyucikan kita dalam kesadaran hidup saleh, dalam kesadaran dengan kesatuan dengan Kristus. Sekurang-kurangnya setahun sekali lah. Kalau itu tidak terjadi pun terlalu. Kita mengadopsi sukacita Israel yang setahun sekali merayakan penyucian bait Allah. Dengan secara rohani menyucikan diri kita sendiri. Agar kita tetap melekat bersatu dengan Kristus. Kristus kepala dan kita tubuhnya, tubuh mistik Kristus. Ketika Kristus menjadi manusia, seluruh kepenuhan Allah diam dalam dirinya. Maka ketika dia mati, dibangkitkan kembali oleh Allah. Kembali kepada Allah agar seluruh kepenuhan Kristus pun diam dalam diri Allah. Kristus dan Bapa dan Roh Kudus, tiga pribadi yang tak terpisahkan, satu kesatuan, tak terpisahkan satu sama lain. Dan karena Kristus adalah kepala tubuh, kepala kita, maka kita juga akan diam di dalam Allah setelah kematian di dunia ini. Wahyu, perkenalan diri, kehendak Allah yang diajarkan oleh Kristus dipraktekkan secara harafiah, lahiriah bahkan oleh Kristus. Kristus dibunuh, 3 hari kemudian bangkit. Dan hidup dalam kebangkitan itu, hidup yang tidak lagi dibatasi oleh kelemahan fisik. Dalam kehidupan ini, Kristus dapat bersatu, diam di dalam Bapa, seperti Bapa sepenuhnya diam di dalam Kristus ketika Kristus menjadi manusia. Sekali lagi, wahyu, pengajaran, seluruh kehendak kebaikan Allah telah dilakukan oleh Kristus melalui happening art yang tidak main-main, secara harafiah dipraktekkan. Agar apa? Agar kita menangkap dengan jelas. Marilah, di dalam Kristus tak pernah memisahkan diri darinya, karena kehidupan yang akan kita peroleh adalah kehidupan Kristus yang sudah bahasa Jawa dijelentrehkan ini, diwahyukan, diperkenalkan, diterangkan secara bahkan melalui hal-hal yang lahiriah, melalui happening art. Kalau itu pun tidak ditangkap, pastilah hanya satu kata yang pas untuk itu, terlalu. Jadi kalau itu pun tidak ditangkap, terlalu. Kalau sesudah menjadi Katolik, tidak menghidupi kekatolikannya, tidak dalam kesatuan dengan Kristus, apalagi kemudian sewaktu-waktu absen dari kekristenan, mengandalkan yang lain, hanya satu kata yang pas saya kira, terlalu. Tuhan sudah demikian baik, sudah demikian total, habis-habisan mengajarkan wahyu Allah sampai mempraktekannya. Kalau kita tetap memisahkan diri dari Allah, kita sungguh tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Karena itu, menghayati panggilan kemuritan, keumatan, kesatuan dengan Kristus adalah penuh syukur, hidup memantaskan diri setiap hari, setiap saat. Inilah dan kitalah tubuh mistik Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita diundang berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, dan ibadah. Doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kita sebagai umat beriman lebih menyadari bahwa kita adalah gereja, bait Allah yang hidup, dan supaya hati kita tetap terbuka bagi kebutuhan masyarakat. Umat menjawab, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi Paus dan para uskup. Ya Bapa, semoga Paus dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jemaat yang oleh Yesus Kristus telah dibangun di atas batu karang yang teguh. Ya Bapa, semoga umat beriman tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi tetap teguh dalam imannya dan bersatu dengan gereja Kristus dimanapun juga. Marilah kita mohon. Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi umat Katolik yang membutuhkan gereja sebagai tempat untuk beribadat. Ya Bapa, semoga gereja kami dibangun dengan rapi dan indah sebagai pengungkapan iman kami, sehingga menarik hati kami kepadamu. Semoga gereja juga dibangun dengan sederhana sebagai ungkapan niat kami untuk melayani sesama manusia dengan rendah hati, khususnya mereka yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Marilah kita mohon. Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani. Semoga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon. Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Kami mohonkan kesejahteraan rohani dan jasmani untuk semua orang yang telah ambil bagian dalam renovasi gereja ini, dan juga para donatur kami. Semoga Engkau ya Allah Maha Baik selalu menyertai hidup mereka semua. Marilah kita mohon, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gerejamu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh berkembang dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Sambil
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, semua dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan ini, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, semua dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah Bapa kami, terimalah doa dan persembahan roti dan anggur ini yang kami persembahkan kepadamu. Semoga hati kami diterangi Roh Kudus, supaya kami mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu menurut teladan Putra-Mu, sebagaimana telah diteladankan oleh Santo Aloysius Gonzaga dan Santo Yohanes Paulus II, pelindung gereja kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau telah terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul. Kami ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan kepadamu, dan kami disuburkan oleh rahmat yang dimohonkan oleh mereka kepadamu bagi kami.
Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Alusius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Para imam, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Ada di surga, dimuliakanlah Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau, Putra Tunggal-Nya. Tuhan, kami mohon kepadamu, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Tuhan
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, bersabda saja. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Aku
Rombalah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menuntun kami dengan sabda Putramu, serta membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga karena daya kurnia Roh-Mu, kami semakin memahami dan menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai saksi-saksi Kristus yang sejati. Kami juga serahkan seluruh perziarahan umat-Mu di wilayah ini. Semoga dengan direnovasinya gereja ini, semangat iman dan persekutuan semakin hidup. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah rangkaian acara peresmian Gereja Saint John Paul II. Yang pertama, kata sambutan dari Romo Paroki Santa Maria Ratu Rosario, kata sambutan dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, berkat penutup, doa makan yang akan dipimpin oleh Romo Anselmus Inharyanto SCY, dan pemotongan tumpeng oleh Bapak Uskup didampingi oleh Romo Paroki. Untuk itu, pertama kali kita akan mendengarkan kata sambutan dari Romo Paroki Santa Maria Ratu Rosario. Pada Romo Hans, kami persilakan. Yang mulia Bapak Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun, yang kami banggakan, Romo Vikjen, Romo-romo paroki, Romo dekan, pimpinan umum tarekat, pimpinan provinsi, Romo dari SCY barangkali hadir, mungkin di luar barangkali tidak tahu, atau yang mewakili, dari komunitas-komunitas tarekat, suster, biarawan, biarawati, para donatur, DPP dari Dekanat 1, umat Allah yang terkasih. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Tuhan atas rahmat yang boleh kita semua rayakan pada sore malam hari ini. Bahwa kita bersama-sama telah bersama-sama menyelesaikan awal tahapan pertama rehab Kapela Yohanes Paulus II ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Uskup yang terkasih, kapela ini kita mulai rehab pada tanggal 1 Februari dan direncanakan selesai pada akhir Mei kemarin, tetapi terkendala dengan 1-2 hal, yaitu liburan Paskah dan liburan Idul Fitri, sehingga hampir 3 minggu itu waktu tidak bisa ditolerir karyawan libur, sehingga kita akhirnya ulur waktu sampai dengan hari ini. Pun belum selesai semuanya. Tetapi tidak apa-apa bahwa kita sudah menyelesaikan tahap pertama. Saya mengatakan tahap pertama karena besok kami akan melanjutkan pekerjaannya karena masih ada hal yang belum selesai. Bapak Uskup yang terkasih dan para romo paroki, romo rekan, DPP, dan semua donatur mengawali
renovasi ini kami anggarkan biaya untuk perbaikannya itu 358.522.600 rupiah. Yaitu unit bagian belakang 2 lantai sebesar seukuran lebar 6 meter kali 13 dan itu 2 lantai dengan biaya 350 juta estimasi. Dalam perjalanan waktu, karena bangunan utama ini ternyata tidak bisa dipertahankan, maka plafon pun akhirnya kami ganti semuanya. Lantai pun kami ganti semuanya. Ubin keliling juga kami ganti semuanya. Pengecatan ulang, seng dan sehingga akhirnya kami sungguh kerepotan karena mengalami pacak lidana. Tetapi puji Tuhan ada orang-orang yang berbaik hati membantu, yaitu lewat umat paroki Dekanat 1, lewat penggalangan dana, uang tunai yang diperoleh 173.775.000 rupiah. Bantuan-bantuan pribadi berupa transfer dan material itu berjumlah 310.116.387 rupiah. Jumlah total 483.891.387 rupiah. Ada kelihatannya kelebihan dana 125 juta dari anggaran yang ada, tapi melihat volume pekerjaan, maka sebetulnya kami masih kekurangan sangat banyak, sekitar 150 juta rupiah. Ke depan kami masih juga berencana menyelesaikan pekerjaan dengan memasang ubin keliling halaman dan membangun sebuah taman doa di samping. Kenapa kami rencana membangun taman doa? Maria Ratu Rosario Sriwijaya kami beri nama, dengan etnik Palembang, Sriwijaya, karena bersebelahan dengan wihara, lalu Apura, lalu kita juga di sini adalah Kerajaan Sriwijaya, sehingga kami bermaksud membangun Taman Doa Maria Ratu Rosario Sriwijaya. Nah, biayanya berapa besar kami belum tahu. Ini hanya mimpi kami. Nah, kami harap ada donatur yang mau membantu kami untuk mewujudkan mimpi itu. Kenapa Taman Doa ini kami rencana buat? Karena ternyata selama ini banyak peziarah dari Jakarta yang berkunjung ke Podomoro, kemudian datang di katedral, mereka juga ke sini. Dan ya cuma sekedar foto-foto, bukan di sini tetapi di sebelah. Oleh karena itu kita buat taman doa sehingga mereka datang juga barangkali mau misa di sini dan juga mau doa di sini juga sangat diharapkan. Nah, ini harapan-harapan yang akan kami wujudkan ke depan. Nah, menyangkut penggunaan kapel ini sendiri, rencana kami setiap minggu ada 2 kali misa di tempat ini, hari Selasa jam 6:30 dan hari Kamis juga jam 6:30 malam. Kenapa? Karena umat yang ada di daerah ini rata-rata
karyawan-karyawati, baru pulang itu jam 5:30 sore. Jadi misa di sini dibuat 6:30 malam. Di atas ada aula kapasitas 75 orang. Jadi juga terbuka untuk paroki-paroki di dekanat 1, kelompok-kelompok, kalau mau berkunjung dan buat kelompok kecil di sini, pertemuan keluarga atau kelompok-kelompok kecil, ada ruang pertemuan, ada ruang istirahat untuk narasumbernya, dan ada kapel untuk doa. Dan nanti ada taman doa untuk malam hari kalau mau berdoa rosario. Nah, Monsinyur, kira-kira itu sedikit harapan, juga kerinduan kami, juga syukur kami atas kerjasama kita semua. Kepada para donatur yang terkasih, kami ucapkan banyak terima kasih. Para romo paroki yang sudah memberikan kami keluasan untuk misa dan membagikan amplop dan mengumpulkan seberapa sen yang terkumpul, pemberian ikhlas dari umat Allah yang terkasih sudah kita gunakan untuk ini. Kemarin dalam pembicaraan dengan Romo Paroki Yosef, kita akan datang ke Yosef selesai IED untuk kekurangan yang ada. Jadi kami belum tahu kapan nanti Yosef berikan jadwal untuk kami misa untuk selesaikan kekurangan yang ada. Tetap terbuka kemungkinan untuk paroki yang lain. Karena pekerjaan besar masih jalan, kita masih juga butuh pagar, kita juga masih butuh tempat untuk penjaga yang harus kita siapkan untuk yang tinggal dan jaga. Dan itu kami belum hitung karena kami pikir-pikir lagi, kita rapat lagi barangkali di dekanat. Kira-kira itu, dan satu hal yang kami minta izin Bapak Uskup, di sini belum ada tabernakel, apakah Bapak Uskup mengizinkan kami memberikan satu tempat di sini untuk tabernakel, karena kita misa seminggu 2 kali di sini. Andai kata itu diizinkan, maka kami akan memasangnya, Monsinyur. Ya, oke. Nah, baik, terima kasih banyak atas perhatian kita semua, Bapak Uskup. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang pada yang terhormat Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Kami persilahkan. Saya tadi membuat pantun. Nanti setelah saya katakan saya cabut ya. Mau menangkap buaya yang datang kalajengking, maka lebih baik menangkap menjala bulus atau menjala ikan gabus lah ya. Sekali lagi. Mau menangkap buaya yang didapat kalajengking, maka lebih baik menjala ikan gabus. Selamat kepada umat Stasi Jakabaring atas renovasi Kapel Santo Yohanes Paulus. Keduanya hahaha. Saya cabut karena ternyata belum selesai. Maka tidak usah saya berikan selamat. Masih harus ngemis ke sana, ngemis ke sini tadi itu. Tetapi punya mimpi itu baik. Punya angan-angan ke depan itu baik, bagaimana ini ditata dan sungguh menjadi simbol ya kehadiran kita di tengah masyarakat yang barangkali tidak terlalu banyak mengenal kita. Di seberang juga ada gereja yang pastilah dalam pikiran banyak orang yang tidak terlalu mengenal kita sama saja, Katolik, Kristen. Kok ada 2? Lalu barangkali memang tadi itu harus dilanjutkan dengan
berbagai ornamen yang khas Katolik, ya, yang khas Katolik, sehingga orang kemudian ada bedanya antara Katolik dan Kristen. Soal tabernakel tadi itu, kecuali ada penjaga di belakang, ini pastilah tempat yang rawan. Maka sebelum ada penjaga di belakang, saya kira belum perlu ada tabernakel pun kalau harus misa, pun kalau ada misa 2 kali seminggu. Pintu seperti ini pastilah gampang sekali orang melihat tabernakel, apalagi nanti warna emas, dikiranya emas sungguhan. Maka itu tadi mengundang perhatian yang tidak terlalu baik untuk keamanan tempat kita. Sekali lagi, kecuali ada penjaga di belakang, tabernakel boleh dipasang di sini. Kepada para donatur yang dari semua paroki, saya kira mengundang membantu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini direhab pastilah bukan pertama-tama karena akan ada IYD. Walaupun itu juga yang mendorong bahwa ini kemudian cepat-cepat direhab. Tetapi IYD kan hanya 4 hari, 5 hari paling banyak. Mereka kemudian akan pulang, ini akan tetap tinggal dan kitalah yang akan menggunakannya. Karena itu pun kalau nanti IYD sudah selesai, ini tetap harus menjadi rumah doa yang membuat kita bertemu dengan Allah, Tuhan kita, Bapa kita, dan yang membuat Allah bertemu dengan kita. Ekaristi adalah perjamuan, perjumpaan Allah dengan umatnya, umat dengan Allah Tuhannya. Karena itu saya sangat setuju bahwa lebih sering diadakan perayaan Ekaristi di tempat ini. Provisiat kepada semua siapapun yang telah membantu terlaksananya renovasi ini, pun kalau banyak dari kita barangkali hanya bisa membantu dengan tenaga, gotong royong berhari-hari, saya hanya sempat nonton. Mohon maaf tidak sempat bisa membantu. Sekali lagi, provisiat kepada semua saja, dan terutama umat di stasi Jagabaring ini Santo Paulus kedua atau Santo apa? Jagabaring. Lingkungan apa? Oke lah. Silahkan nanti menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Baik, kami mohon berkat penutup dari Monsinyur. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Tuhan langit dan bumi yang hari ini menghimpun saudara-saudari untuk memberkati gereja ini melimpahi saudara-saudari dengan berkat surgawi. Amin. Semoga Allah berkenan membuat saudara-saudari menjadi kenisahnya dan bait Roh Kudus yang ingin menghimpun semua anak-anaknya yang tercerai-berai di dalam putranya. Amin. Semoga saudara-saudari yang telah sungguh-sungguh dibersihkan boleh mengalami Allah tinggal di dalam diri saudara-saudari dan memperoleh warisan kebahagiaan kekal bersama semua orang kudusnya. Dan semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada